Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Revi Triano, peserta Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung, Angkatan 10 Kelompok 1. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Yang pertama adalah pengertian wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengolah kehidupan berbangsa bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa atau nation character dan kesadaran terhadap sistem nasional atau biasa disebut dengan national system yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Yang pertama adalah Pancasila. Mengacu kepada struktur sosial dan struktur kerohanian asli bangsa Indonesia serta diilhami ide-ide dasar dunia, maka pendiri negara kita yang terhimpun dalam Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dan terutama dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI memurnikan dan memadatkan nilai-nilai yang sudah lama dimiliki, diyakini dan dihayati kebenarannya oleh manusia Indonesia. Kulminasi dari endapan nilai-nilai tersebut dijadikan oleh para pendiri bangsa sebagai soko guru bagi falsafah negara Indonesia modern, yakni Pancasila yang rumusannya tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai ideologi negara, pandangan hidup bangsa, dasar negara, dan sumber dari segala sumber hukum Indonesia. Pancasila secara sistematik disampaikan pertama kali oleh Insinyur Soekarno di depan sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Selain berfungsi sebagai landasan bagi kokoh tegaknya negara dan bangsa, Pancasila juga berfungsi sebagai bintang pemandu atau lead star, sebagai ideologi nasional, sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai perekat atau pemersatu bangsa, dan sebagai wawasan pokok bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita nasional. Yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945. Naskah Undang-Undang Dasar 1945 dirancang sejak 29 Mei sampai 16 Juli 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Pada masa itu Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan dasar pembentukan negara yang beliau sebut dengan Pancasila. Gagasan itu disampaikan di hadapan panitia BPUPKI pada siang perdana mereka tanggal 28 Mei 1945 dan berlangsung hingga tanggal 1 Juni 1945. Yang ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangwa dilontarkan secara lebih nyata. Masa Majapahit sebenarnya telah dimulai sejak masa Wisnuwardana ketika aliran Tantrayana mencapai puncak tertinggi perkembangannya. Inilah fakta bahwa Singasari merupakan embrio yang mengawali keberadaan dan keberlangsungan Kerajaan Majapahit. Perumusan Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangwa oleh Empu Tantular pada dasarnya adalah sebuah pernyataan daya kreatif dalam upaya mengatasi keanekaragaman kepercayaan dan keagamaan. Sehubungan dengan usaha bina negara Kerajaan Majapahit kala itu, di kemudian hari rumusan 15 tersebut telah memberikan nilai-nilai inspiratif terhadap sistem pemerintahan pada masa kemerdekaan dan bahkan telah berhasil menumbuhkan rasa dan semangat persatuan masyarakat Indonesia. Itulah sebab mengapa akhirnya Bhinneka Tunggal Ika, Kakawin Sutasoma, Purudasanta diangkat menjadi semboyan yang diabadikan sebagai lambang NKRI Garuda Pancasila. 4. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI tidak dapat dipisahkan dari peristiwa proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 karena melalui peristiwa proklamasi tersebut bangsa Indonesia berhasil mendirikan negara sekaligus menyatakan kepada dunia luar atau bangsa lain bahwa sejak saat itu telah ada negara baru, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apabila ditinjau dari sudut hukum dan tata negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang lahir pada 17 Agustus 1945 belum sempurna sebagai negara, mengingat saat itu Negara Kesatuan Republik Indonesia baru sebagian memiliki unsur konstitutif berdirinya negara. Untuk itu, PPKI dalam sidangnya tanggal 18 Agustus 1945 telah melengkapi persyaratan berdirinya 16 negara, yaitu berupa pemerintah yang berdaulat dengan mengangkat presiden dan wakil presiden, sehingga PPKI disebut sebagai pembentuk negara. Di samping itu, PPKI juga telah menetapkan UUD 1945, dasar negara dan tujuannya. Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam sejarahnya dirumuskan dalam sidang periode 2 BPUPKI 10 sampai 16 Juli 1945 dan selanjutnya disahkan oleh
PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Adapun tujuan NKRI seperti tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4 meliputi: A. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. B. Memajukan kesejahteraan umum. C. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan D. Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan NKRI tersebut di atas sekaligus merupakan fungsi negara Indonesia. Sejarah pergerakan bangsa Indonesia. Budi Utomo adalah organisasi pemuda yang didirikan oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia, yaitu Gunawan Mangunkusumo dan Suraji pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi ini digagas oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo. Organisasi Budi Utomo bersifat sosial, ekonomi, dan kebudayaan, tetapi tidak bersifat politik. Berdirinya Budi Utomo menjadi awal pergerakan yang bertujuan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Walaupun pada saat itu organisasi ini awalnya hanya ditunjuk sebagai golongan berpendidikan Jawa. Saat ini, tanggal berdirinya Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Pada tahun 1907, Dr. Wahidin Sudirohusodo melakukan kunjungan ke sekolah alma maternya dan bertemu dengan para mahasiswa Stovia. Lalu ia menyuruhkan gagasan pada mereka untuk membentuk organisasi yang dapat mengangkat derajat bangsa. Gagasan ini menjadi ide bagi Sutomo dan teman-temannya untuk mengembangkan, hingga pada tanggal 20 Mei 1908 berdiri organisasi Budi Utomo di Jakarta. Sumpah Pemuda adalah satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ikrar ini dianggap sebagai kristalisasi semangat untuk menegaskan cita-citanya berdiri negara Indonesia. Yang dimaksud dengan Sumpah Pemuda adalah keputusan Kongres Pemuda kedua yang diselenggarakan 2 hari 27 sampai dengan 28 Oktober 1928 di Batavia, Jakarta. Keputusan ini menegaskan cita-cita akan adanya tanah air Indonesia, bangsa Indonesia, dan bahasa Indonesia. Keputusan ini juga diharapkan menjadi asas bagi setiap perkumpulan kebangsaan Indonesia dan agar disiarkan dalam berbagai surat kabar dan dibacakan di muka rapat perkumpulan-perkumpulan. Istilah Sumpah Pemuda sendiri tidak muncul dalam putusan Kongres tersebut, melainkan diberikan setelahnya. Berikut ini adalah bunyi 3 keputusan Kongres tersebut sebagaimana tercantum pada prasasti di dinding Museum Sumpah Pemuda. Kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa satu, yaitu bangsa Indonesia. Kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Kemudian kemerdekaan Indonesia merupakan salah satu sejarah bangsa Indonesia. Sejarah ini mengandung makna yang sangat besar karena mengorbankan banyak pahlawan demi memperjuangkan kemerdekaan. Banyaknya pahlawan yang menjadi korban tersebut patut menjadi motivasi kita untuk meningkatkan rasa nasionalisme kepada Indonesia. Akan tetapi di era saat ini telah banyak yang melupakan perjuangan para pahlawan yang telah mengorbankan dirinya demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Sejarah secara singkat dapat dilihat pada tahun 1945 hingga 1955. Kemerdekaan Indonesia tentunya diawali dengan banyak kesengsaraan yang harus dialami bangsa Indonesia. Namun Indonesia dapat memperjuangkan kemerdekaan Indonesia pada masa itu. Bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan. Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut dengan bendera negara adalah Sang Merah Putih. Bendera Sang Merah Putih berbentuk 4 persegi panjang dengan ukuran lebar 2/3 dari panjang serta bagian atas berwarna merah dan bagian bawah berwarna putih. Yang kedua bagiannya berukuran sama. Bendera negara dikibarkan pada Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, disebut bendera pusaka Sang Saka Merah Putih. Bendera 17 pusaka Sang Saka Merah Putih disimpan dan dipelihara di Monumen Nasional Jakarta. 2. Bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut dengan Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa diri bangsa, kebangsaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antar daerah dan antar budaya. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi berfungsi sebagai
bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan teknologi seni dan bahasa media bangsa. 3. Lambang negara. Lambang negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut dengan lambang negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Lambang negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan. Perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda. Garuda dengan perisai sebagaimana dimaksud dalam memiliki paruh, sayap, ekor dan cakar yang mewujudkan lambang tenaga pembangunan. Garuda memiliki sayap yang masing-masing berbulu 17, ekor berbulu 8, pangkal ekor berbulu 9 dan leher berbulu 45. Kemudian lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut dengan lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya. Lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya yang digubah oleh W.G. Rudolf Supratman. Nilai-nilai bela negara. Yang pertama adalah pengertian bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan negara, yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Nilai dasar bela negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara pasal 7 ayat 3. Nilai dasar bela negara meliputi A. Cinta tanah air, B. Sadar berbangsa dan bernegara, C. Setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, D. Rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan E. Kemampuan awal bela negara. Pembinaan kesadaran bela negara, lingkup pekerjaan. Pembinaan kesadaran bela negara adalah segala usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memberikan pengetahuan, pendidikan, atau pelatihan kepada warga negara guna menumbuh kembangkan sikap dan perilaku serta menanamkan nilai dasar bela negara. Pembinaan kesadaran bela negara lingkup pekerjaan yang ditujukan bagi warga negara yang bekerja pada lembaga 28 negara, kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian, dan pemerintah daerah, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang. Indikator nilai dasar bela negara. 1. Indikator cinta tanah air ditunjukkan dengan adanya sikap menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia, jiwa dan raganya bangga sebagai bangsa Indonesia, jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negaranya, menjaga nama baik bangsa dan negara, memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara, bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia. Indikator berbangsa dan bernegara ditunjukkan dengan adanya sikap berpartisipasi aktif dalam organisasi kemasyarakatan, profesi maupun politik, menjalankan hak kewajiban sebagai warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ikut serta dalam pemilihan umum, berpikir, bersikap, dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara, berpartisipasi menjaga kedaulatan bangsa dan negara. 3. Indikator setia pada Pancasila sebagai ideologi bangsa ditujukan dengan adanya sikap, paham nilai-nilai dalam Pancasila, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara, senantiasa mengembangkan nilai-nilai Pancasila, yakin dan percaya bahwa Pancasila sebagai dasar negara. 4. Indikator rela berkorban untuk bangsa dan negara ditunjukkan dengan adanya sikap, bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk kemajuan bangsa dan negara, siap membela bangsa dan negara dari berbagai macam ancaman, berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat, bangsa dan negara, gemar membantu sesama warga negara yang mengalami kesulitan, yakin dan percaya bahwa pengorbanan untuk bangsa dan negaranya tidak sia-sia. Indikator kemampuan awal bela negara ditunjukkan dengan adanya sikap memiliki kecerdasan emosional, spiritual, serta intelijensi, senantiasa memelihara jiwa dan raga, senantiasa bersyukur dan berdoa atas kenikmatan yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa.